Choose always the way that seems the best, however rough it may be. Custom will soon render it easy and agreeable. Selalu pilihlah jalan yang terbaik, meskipun ini paling keras, paling susah. Custom will soon render. Ada tradisi kebiasaan akan membuatnya segera jadi mudah dan dipahami. Maksudnya apa? Hidup ini selalu ada pilihan-pilihan. Ambil pilihan paling berat. Paling susah memang, tapi jangan khawatir. Susah itu di awal. Kalau kamu biasakan, kamu tradisikan, dia akan mudah. Mudah untuk dijalankan. Agreeable, mudah untuk disetujui. Kadang-kadang jalan itu memang berat. Tapi ambil saja, tidak usah dipasrahkan ke orang lain. Ambil saja. Jangan kayak di film-film itu kan, ngaji itu berat, cukup aku saja, ndak. Ndak apa-apa berat, kamu jalani saja. Kenapa? Lama-lama yang berat akan jadi ringan. Sekarang kamu cermati dalam hidupmu yang menurutmu bagus, tapi kalau dijalankan berat. Kalau pakai tipsnya Pythagoras, jalankan saja. Berat, paksakan saja di awal. Lama-lama terbiasa. Apa sih yang menurutmu susah dijalani di hidup ini? Kenapa? Kok kita bisa ngerasa berat banget jalani hidup ini? Apa karena kita yang gak suka sama hal ini? Atau kita yang terpaksa ngelakuinnya? Terus gimana caranya biar kita bisa ikhlas jalani hidup kita? Nah, cari tahu jawabannya dalam video karena kali ini akan melanjutkan video ngaji filsafat Pythagoras edisi kembali ke Yunani lagi bersama Dr. Fahrudin Faiz. Jadi tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat buat hidup kalian. Jangan berlebihan. Kalau butuhnya 1 piring ya ambil saja 1 piring cukup. Kalau butuh 2 piring ambil saja 2 piring. Kalau tidak nanti kita tidak makan-makan hanya sibuk mengumpulkan piring. Jadi ambil saja secukupnya. Oke, nah kearifan ini diajarkan oleh Pythagoras. Jadi Pythagoras ini hidupnya dalam gua, ada cerita begitu. Kalau bahasa hari ini ya beliau dan jamaah ini melakukan uzlah, hidup secara zuhud. Bajunya selalu baju putih, sambil pakai serban, kalau gambar yang saya pampangkan di atas tadi. Pakai serban punya jenggot. Ya kan? Cuma bukan muslim, pasti Islam belum ada zaman itu. Jadi tidak harus yang pakai jenggot itu terus muslim. Ya zaman dulu Eropa itu kan orang gagah, laki-laki itu punya jenggot. Laki-laki kok nggak punya jenggot diketawain. Oke. Kearifan ekologis. Terus kalau ini kearifan dalam kata. Yang pertama, be silent or let the words be word more than silent. Diamlah, tidak usah ngomong, atau berkata-katalah kalau kata-kata itu lebih berharga daripada diam. Itu nasihat yang berharga dari Pythagoras. Jadi berarti apa? Modus dasarnya itu diam. Ngomong kalau perlu saja. Kalau tidak ada gunanya jangan bicara. Nah, itu nasihat dari Pythagoras. Karena barang siapa lebih banyak ngomongnya ya lebih banyak salahnya. Jadi batasilah berbicara, berkata-kata. Kalau hari ini plus posting. Posting itu hitungannya juga ngomong kan, berkata-kata, cuma pakai jempol aja. Ya, jadi itu kan kayak tanda-tanda kiamat itu, tangan sudah bicara. Loh ya kan, tangan bicara, nanti sebentar lagi kata kaki yang bicara. Oke, kalau tangan kaki sudah bicara berarti sudah dekat dengan kiamat. Jadi katanya Pythagoras, diamlah.
Kalau merasa ingin ngomong, pastikan yang kamu omongkan itu lebih berharga daripada diam. Jadi ini rumus untuk dunia ini tentram. Banyak energi bicara yang keluar, tapi bicara yang berkualitas, bermanfaat hari ini minim. Sehingga kata-kata yang lahir hasilnya adalah nambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Maka pilihlah diam. Kalau memang harus ngomong, pastikan yang kamu ucapkan adalah sesuatu yang lebih berharga daripada diam. Jadi kalau ada temenmu kok ngomong aneh-aneh, bilang saja, alah mbok lebih baik diam. Sama kayak kamu kalau ada temenmu nyanyi falesnya luar biasa, oh kan kamu terus komentarnya, lagumu bagus, cuma lebih bagus lagi kalau kamu tidak nyanyi, kan gitu. Jadi diamlah. Kalau memang harus bicara, pastikan kata-katamu ada maknanya. Itu rumus dasar. Kemudian yang kedua, kalau berkata-kata, do not say a little in many words, but a great deal in few. Jangan mengatakan hal kecil dengan banyak kata, banyak kalimat, tapi ungkapkanlah hal besar dengan sedikit kalimat. Jadi jangan cerewet, jangan berlebihan ngomong. Kalau barang kecil butuhnya satu kata, ya ungkapkan saja dengan satu kata. Kadang-kadang tidak imbang. Ngomongnya panjang lebar, maknanya cuma sedikit. Kayak kalian bikin makalah itu loh, 20 halaman. Iya. Karepe mau setengah halaman. Diringkes jadi sak paragraf sudah bisa sebenarnya. Skripsi 100-an halaman, intinya cuma 2 halaman. Nah, itu dikritik oleh Pythagoras. Kalau bisa ngomong hal-hal besar dengan sedikit kata, dibandingkan ngomong hal kecil dengan banyak kata. Boros energi eman-eman. Jadi itu pedoman kedua untuk berkata-kata. Pedoman ketiga, the oldest, shortest words, yes and no, are those which require the most thought. Nah, ini loh, kata-kata itu semakin pendek, semakin memancing orang untuk berpikir. Termasuk kata-kata yang paling pendek, iya dan tidak. Kalau orang ngomong ya itu kan terus lawan bicaramu mikir, ini tadi ya apa toh? Kan gitu. Kamu ngomong panjang-panjang bla 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 bla. Gimana menurut kamu? Ya? Ya. Oke, kan ngono. Kamu terus jawab yang ngono. Kadang-kadang enggak ada ya-nya, cuma dikasih jempol gitu aja. Iya. Jangan dikira kalau temanmu ngasih jempol itu beneran ngasih jempol, itu cuma males ngomong aja, kamu ngalor ngidul enggak karuan. Jadi justru kalimat pendek, kata-kata ringkas, sampai yang paling ringkas seperti yes or no, itu yang lebih merangsang orang untuk berpikir dibandingkan terlalu detail. Jadi latihan berpikir itu tidak dengan boros kata, bisa minim kata tapi memancing akal untuk mengejar maksudnya. Jadi berarti kalau mengajari anak biar dia bisa berpikir, bukan dengan cara dideskripsikan panjang lebar, pancing dengan 1-2 kata biar dia bertanya. Ketika dia bertanya berarti akalnya jalan. Kayak kita kalau di kampus itu kan, kalau dosen menjelaskan, Pak saya tidak paham Pak, itu berarti sukses dosennya. Kenapa? Mahasiswanya mau mikir. Ketika dia ngomong tidak paham kan sudah mikir, tidak paham-paham, itu berarti berpikir. Tapi kalau mahasiswanya diem aja, ada yang tanya, tidak ada Pak, sudah. Itu alamat, ya. Jadi tidak mau mikir sama sekali. Justru saya bingung ini Pak, saya tidak paham ini Pak. Berarti dosennya sukses itu. Mahasiswanya mau mikir. Nah, jadi ngomong yang pendek-pendek saja, jangan berlebihan. Syukur-syukur yang bermanfaat, membuat orang berpikir. Dan kalau memang lebih baik diam, diamlah.
Oh, kalau kita pakai prinsip ini, mungkin dunia lebih tentram. Hari ini kan sering orang tidak perlu-perlu ngomong terus ngomong. Akhirnya terus jadi masalah, nambah musuh, nambah kubu baru dan macam-macam. Jadi ini nasihatnya Pythagoras untuk kita jangan berkata-kata yang tidak ada gunanya. Pastikan apapun yang kita tulis bermanfaat. Terus self-mastering. Self-mastering itu yang ketiga, hidup kita butuh penguasaan diri. Pertama katanya Pythagoras, no one is free who has not obtained the empire of himself. No man is free who cannot command himself. Tidak ada orang bebas yang tidak bisa menguasai dirinya. Dan tidak ada orang bebas yang tidak bisa memerintah dirinya. Kita kan tiap hari menyatakan saya ingin bebas Pak, saya tidak mau terikat. Sebenarnya kunci orang bebas itu dua, kamu bisa menguasai dirimu dan bisa mengatur dirimu sendiri. Kalau tidak mungkin kamu bebas, pasti kamu diatur. Wong kamu tidak bisa ngatur dirimu sendiri, entah secara langsung entah tidak. Jadi berarti kamu tidak bebas. Untuk bebas itu kamu bisa memerintah dirimu sendiri. Saya bebas kok Pak. Saya milih hari-hari ini, saya milih males saja. Loh, itu seolah-olah kamu tanya, menurutmu antara males dan rajin bagus mana? Ya bagus rajin Pak. Oh berarti kok kamu tidak bisa menyuruh dirimu rajin? Bisanya kok nyuruh yang males, berarti kamu kalah oleh dirimu sendiri. Jadi cirinya orang bebas itu orang yang bisa memerintah dirinya sendiri, bisa menguasai dirinya sendiri. Orang yang tidak bisa merintah dirinya sendiri, tidak menguasai dirinya sendiri, jangan ngomong kebebasan. Kamu pasti tidak bebas. Kamu dikuasai oleh di luar dirimu. Kenapa? Karena kamu tidak bisa menguasai dirimu. Ketika orang tidak bisa menguasai dirinya kan, yang di luar dirinya yang menguasai dirinya. Maka syarat untuk orang bisa disebut bebas itu menguasai diri dan bisa memerintah dirinya. Yang kedua, in anger we should refrain both from speech and action. Nah, untuk menguasai diri kita harus menjauh dari yang namanya kemarahan. Kenapa? Marah ini sering membuat kita lepas kendali. Di beberapa kesempatan saya bicara pendapatnya Al-Kindi yang menyatakan kalau kamu sedang marah, kalau sedang berdiri duduklah, kalau sedang duduk berbaringlah, kalau sedang berbaring tiduranlah. Intinya apa? Jangan melakukan apa-apa dulu. Kenapa? Kamu sedang marah. Pertimbanganmu sedang tidak jernih. Jadi ini mirip kayak petunjuknya Pythagoras. We should refrain both from speak and action. Jangan ngomong. Pokoknya itu aja. Jangan ngomong, jangan melakukan sesuatu. Begitu kamu merasa marah, biasanya orang marah itu kan ingin melampiaskan. Berhenti dulu sebentar. Break dulu sebentar. Anggap saja kamu marah sudah mau maki-maki, iklan dulu lewat sebentar. Nah, jadi tarik dulu, jangan kesusu dulu. Jadi karena kalau tidak begitu nanti jangan-jangan kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang nanti kita sesali. Tindakan yang kita lakukan jangan-jangan kita sesali. Kalau marah nanti dulu. Kok kamu sedang berdua terus lagi ngobrol enak terus gegeran, nanti dulu. Jangan ngomong lagi, jangan bicara lagi, pulang dulu aja, besok ketemu lagi. Kalau masih kangen ya berarti masih. Ya, jadi jalannya begitu. Jangan dipaksa. Biar kita apa? Tidak rusak penguasaan dirinya. Jadi mundur dulu.
Itu rumus kedua. Rumus ketiga, as soon as laws are necessary for men, they are no longer fit for freedom. Begitu orang butuh hukum, maka mereka tidak lagi cocok dengan kebebasan. Ini maksudnya apa? Begitu kamu tidak bisa diatur, orang butuh hukum itu kan orang yang tidak bisa diatur. Kalau orang itu tertib, bisa diatur, orang tidak butuh hukum, wong sudah baik. Tapi hukum ada karena orang tidak bisa diatur. Kalau dirimu adalah orang yang butuh hukum, jadi baik karena patuh diatur oleh hukum, sebenarnya kita bukan orang yang bebas. Jadi, cirinya orang bebas berarti apa? Dia bisa mengatur dirinya sendiri, menguasai dirinya seperti yang di atas tadi. Kamu baik tidak karena hukum. Kamu tidak maling bukan karena takut dipenjara. Kamu tidak ngerusak bukan karena takut dikasih sanksi, tapi karena memang kamu bisa menguasai dirimu dan kamu tahu maling, merusak itu jelek dan tidak kamu lakukan. Ini namanya menguasai diri, bukan karena takut dihukum. Jadi orang yang butuh hukum berarti orang ini sebenarnya tidak bebas. Itu maksudnya itu. Jadi sampailah hidupmu di level kamu tidak butuh hukum. Bukan berarti anarkis. Kan bayangannya orang nanti kalau tidak ada hukum, kuaco ini. Setiap orang sesuka hatinya sendiri. Loh, kalau orang masih sesuka hatinya sendiri, ngerusak-ngerusak macam-macam, berarti dia masih butuh hukum. Dia tidak bisa bebas. Orang bebas itu cirinya menguasai, bisa menata dirinya sendiri. Ya, jadi kita semua levelnya mungkin masih butuh hukum. Kalau sekarang saya bebaskan kamu bebas ngapain aja, itu mungkin rusak besok. Pulang dari sini mungkin bisa Quran hilang, jam tangan hilang, kemudian hilang, bisa HP hilang. Kita levelnya masih level butuh hukum. Berarti apa? Jangan merasa kamu orang yang bebas. Kamu tidak bebas berarti. Karena begitu kamu butuh hukum, kamu ada di level tidak bebas. Oke. Choose always the way that seem the best, however rough it may be. Custom will soon render it easy and agreeable. Selalu pilihlah jalan yang terbaik, meskipun ini paling keras, paling susah. Custom will soon render. Adat, tradisi, kebiasaan akan membuatnya segera jadi mudah dan dipahami. Maksudnya apa? Hidup ini selalu ada pilihan-pilihan. Ambil pilihan paling berat. Paling susah memang, tapi jangan khawatir. Susah itu di awal. Kalau kamu biasakan, kamu tradisikan, dia akan mudah. Mudah untuk dijalankan. Agreeable, mudah untuk disetujui. Kadang-kadang jalan itu memang berat, tapi ambil saja, tidak usah dipasrahkan ke orang lain. Ambil saja. Jangan kayak di film-film itu kan, ngaji itu berat, cukup aku saja, ndak. Ndak apa-apa berat, kamu jalani saja. Kenapa? Lama-lama yang berat akan jadi ringan. Sekarang kamu cermati dalam hidupmu yang menurutmu bagus, tapi kalau dijalankan berat. Kalau pakai tipsnya Pythagoras, jalankan saja. Berat, paksakan saja di awal. Lama-lama terbiasa. Jadi ringan. Pak, saya itu pingin banyak tulisan. Rencana saya mau nulis itu jam 3 habis tahajud sampai subuh. Tapi kok ya rasanya berat ya Pak. Yang berat itu jalani saja. Nanti mungkin dapat sebulan jadi ringan. Awalnya mungkin berat, tapi lama-lama dia jadi ringan. Bahkan mungkin sampai titik ketika kamu ndak bangun, ndak nulis, kamu merasa eman-eman waktunya. Jadi hari ini mungkin ada kebaikan yang kamu lewatkan,
dengan alasan berat, coba kamu ulang, jalankanlah. Nanti lama-lama akan terasa ringan. Jadi itu tips dari Pythagoras. Banyak masalah dalam hidup kita karena menunda kebaikan yang sebenarnya sudah bisa kita jalankan. Hanya saja kita agak cengeng, jadi banyak pertimbangan. Akhirnya tidak jalan. Maka jalankanlah apapun itu. Yang skripsinya nggak jadi-jadi, yang tesisnya nggak jalan-jalan, jalanlah. Kamu pasti bisa. Iya. Nanti enak. Kamu akan merasakan, oh ternyata enteng ya, selama ini agak manja saja ternyata. Jadi ya memang berat, mungkin begitu kamu pegang laptop awalnya kamu bingung ini mau nulis apa, diawali dari mana, jalan saja. Awalnya mungkin dapat 1 baris setiap kali ada laptop, mungkin besok jadi 2 baris, lama-lama 1 paragraf, lama-lama setiap hari bisa 1 halaman. Semester ini skripsimu jadi, tesismu jadi. Nah, lebih enak. Jadi jangan nunggu kepepet. Ya, kalau nunggu kepepet hasilnya tidak maksimal. Jadi apapun itu, target-targetmu yang baik-baik, kamu mulai saja. Berat mungkin tapi lama-lama biasa. Kalau tidak dimulai ya tidak akan ada hasilnya. Itulah diantara kunci self-mastering. Kamu mengalahkan dirimu sendiri, kamu menaklukkan dirimu sendiri. Kalau tidak begini, hidupmu tidak meningkat. Kualitas hidupmu tidak naik-naik. Jalankan saja, nanti yang berat akan terasa ringan. Ada namanya the law of attraction. Law of attraction itu kalau kebaikan yang kamu lakukan, mungkin awalnya berat, belakangan akan terasa ringan karena alam semesta sekelilingmu akan membantumu dengan segala fasilitasnya. Kapan-kapan nanti kita bahas itu. Oke, terus. Nah, kalau ini tentang pendidikan. Most men and women by birth or nature lack the means to advance in wealth or power, but all have the ability to advance in knowledge. Semua manusia baik karena kelahiran atau secara alami lack the means to advance. Kekurangan sarana untuk kaya atau kuat. Sebagian besar orang kekurangan sarana untuk kaya atau kuat. Kayak kita ini kan kelihatannya susah untuk kaya, susah untuk kuat. Kita orang biasa-biasa saja. Kalau dari sisi kekayaan dan kekuatan, kita mungkin agak berat. Tapi, but all have the ability to advance in knowledge. Semua orang punya kapasitas, punya kemampuan yang sama untuk berkembang dalam pengetahuan. Jadi, mungkin dalam hal kekayaan atau kekuasaan, kita ini tidak ada apa-apanya. Ada orang tertentu yang kuat di situ. Tapi semua orang oleh Allah diberi fasilitas yang sama untuk berkembang dalam pengetahuan. Tidak ada yang didiskriminasi oleh Allah. Semuanya punya kapasitas, punya intelijensi untuk berilmu. Jadi orang tidak bisa alasan saya tidak pinter, ini sudah takdir mungkin Pak. Tidak. Kemungkinan kalau tidak pinter kamu tidak tekun aja. Fasilitasnya sama, semua orang sama. Tapi kalau tidak kaya, tidak punya kuasa, bisa. Karena tidak semua orang bakat kaya. Kadang-kadang kaya itu kan ada unsur bakatnya juga. Kayak saya ini mungkin tidak terlalu bakat. Kalian juga dari wajahnya juga tidak terlalu bakat. Nah, tapi kalau pengetahuan semua orang punya. Karena memang cirinya manusia itu berpikir. Berpikir itu nama lain berpengetahuan. Jadi jangan beralasan untuk belajar. Karena semua orang punya fasilitas yang sama. Entah sekolah, entah tidak sekolah, entah resmi, entah tidak resmi, tetap semua orang harus belajar. Karena
kita punya fasilitas yang sama. Allah itu ketika memberi fasilitas, nanti kan dihisab, ditanya, fasilitas yang kuberikan kamu pakai untuk apa? Diberi akal, diberi intelijensi, kamu gunakan untuk apa? Oke, yang pertama itu. Yang kedua, educate the children and it won't be necessary to punish the man. Didiklah anak-anak, anak kecil, maka nantinya kita tidak perlu lagi menghukum orang dewasa. Kenapa? Ya kalau kita didik sejak kecil, berarti nanti dia jadi orang yang beres, orang yang benar. Berarti apa? Tidak perlu lagi nanti kita hukum, dia sudah baik. Yang pendidikannya beres, biasanya tidak perlu lagi kita hukum. Jadi educate the children and it won't be necessary to punish the man. Didiklah anak-anakmu dan nantinya kamu tidak perlu lagi butuh hukuman untuk mereka karena mereka sudah terdidik. Kalau ini sederhana. Yang terakhir tentang pendidikan, a man is never a big as when he is on his knees to help a child. Orang dewasa itu tidak pernah lebih besar dibandingkan ketika dia berlutut untuk membantu anak kecil. Ini bisa simbolis, bisa letterlek. Simbolis berarti orang itu justru dia jadi besar kalau merendah. Letterlek berarti orang dewasa itu justru kebesarannya terletak saat dia membantu anak-anak. Ini dua-duanya bisa. Jadi intinya justru kemuliaan, kebesaran itu ada ketika kita merendahkan diri. Untuk, ya kalau orang tua berarti membantu mendidik anak-anak. Jadi itu pandangan-pandangannya Pythagoras tentang pendidikan. Oke, itu potongan-potongan pandangan. Sekarang kita ngaji sebentar ayat-ayat Pythagoras.